hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Saudara semua, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan mengumpulkan kami untuk bersama-sama kami boleh menikmati firman Tuhan. Biarlah kami boleh masing-masing Tuhan mendapatkan pengajaran dari Tuhan Yesus sendiri, untuk kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh mendapatkan tuntunan dan arahan, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Bapa, tolong untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan Roh-Mu yang kudus, agar firman yang disampaikan dapat disampaikan sesuai dengan maksud dan tujuan dari Tuhan. Dan juga untuk semua guru, staf karyawan, dan juga para murid SMA, Tuhan kiranya menolong agar semua boleh menerima firman Tuhan dan boleh diberkati. Terpujilah Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Biarlah kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Jauhkanlah kami dari segala godaan dan cobaan iblis, setan, roh jahat, orang-orang jahat dunia ini yang berusaha menipu kami dengan berbagai tipu muslihatnya. Tapi kami percaya ada Allah Roh Kudus dalam kami yang menjaga dan melindungi kami, sehingga kami dapat mengalahkan segala kejahatan dan tipu daya iblis. Terpujilah Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, selamat pagi semuanya. Semoga pada hari ini kita boleh menerima firman Tuhan untuk menguatkan kita, menolong kita, agar kita boleh melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar dari satu tema. Belajar mengelola konflik. Apa sih konflik itu? Nah, kalau kita tahu konflik, kita pasti mengerti bagaimana yang dimaksud dengan belajar mengelola konflik. Konflik itu adalah merupakan sebuah keadaan bertikai atau terjadinya percekcokan, pertentangan, perselisihan. Nah, itu akan menyebabkan suatu keadaan yang tidak enak, suatu keadaan yang membuat orang lain tidak suka, orang lain tersiksa, orang lain sakit hati. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya kita mengelola konflik. Loh, konflik kok harus dikelola? Apa sih artinya konflik? Mengelola konflik itu, mengelola konflik artinya kita mengendalikan agar konflik tidak berkepanjangan, agar konflik cepat diselesaikan. Sehingga dengan demikian, ketika konflik sudah bisa diselesaikan, maka terjadilah perdamaian. Jadi dengan mengelola konflik, kita bisa membawa damai satu dengan yang lain.
Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, biarlah hari ini kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 18. Mari kita baca bersama-sama Roma 12 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan yang sangat singkat. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi bagaimana bisa kita menjadi pembawa damai? Di sini dalam ayat ini dikatakan, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi kalau sedapat-dapatnya bergantung padamu, berarti diminta adalah mulai dari diri kita. Dari diri kita sendiri kita mulai perdamaian itu. Jadi di sini dikatakan kalau hal itu bergantung padamu, semua terserah padamu. Pilihan ada padamu, kesempatan ada padamu. Nah, Rasul Paulus memberikan pengajaran tentang perdamaian ini. Paulus adalah penulis dari kitab Roma. Nah, kita tahu Paulus itu siapa dia sebelumnya? Dia adalah seorang pembunuh. Ketika dia bertemu dengan orang yang percaya Tuhan Yesus, dia akan habisi orang itu. Bahkan dia kejar kemanapun orang itu pergi. Tapi kita bersyukur karena Tuhan memakai Rasul Paulus. Karena Tuhan Yesus memakai Rasul Paulus untuk bisa mengabarkan tentang perdamaian ini. Jadi dia sendiri, Rasul Paulus sendiri mengalami bagaimana Tuhan mengubahkan dirinya. Tuhan memberikan kepadanya kesempatan untuk berubah. Jadi ketika Tuhan Yesus menjamah dia berubah. Dia dapat menjadi orang yang membawa damai. Dia membawa Injil Tuhan. Sehingga banyak orang percaya dan menjadi pembawa damai. Jadi itulah yang terjadi dalam diri Paulus. Dia menjadi pembawa damai di dalam Tuhan Yesus. Jadi dari contoh yang terjadi pada Paulus, berarti orang yang tadinya jahat, dia bisa berubah di dalam Tuhan Yesus. Bisa menjadi pembawa damai. Dengan kata lain, Paulus mendapat pengajaran dari Tuhan bahwa sebagai anak Tuhan, dia harus menjadi pembawa damai. Dia harus menjadi orang yang menjadi berkat buat orang lain, yang membuat terjadinya perdamaian seorang dengan yang lain, baik kepada orang-orang yang sedang bertikai ataupun kepada orang yang menolak dia atau yang menentang dia. Nah, di sini kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menjadi orang yang membawa damai. Nah, dalam Roma 12 ayat 10, mari kita lihat Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ini adalah kalimat yang sebetulnya setara dengan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu. Jadilah pembawa damai. Jadi kita bisa melihat bahwa ketika ayat 10 dikatakan saling mendahului dalam memberi hormat, di sini terjadi adalah antara dua belah pihak. Bahwa ketika kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kedua-duanya akan memiliki sikap, akan memiliki hati yang siap untuk membawa damai, yang mau mendahului dalam mencari perdamaian. Kalau kedua-duanya saling mendahului, nah kita bisa membayangkan kan apa yang terjadi ketika damai itu dapat tercipta. Akan tetapi apabila satu pihak belum bisa melakukan itu, maka Tuhan katakan sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Jadi Roma 12 ayat 10 ini bisa terjadi kalau kita percaya bahwa ketika kita menjadi anak-anak Allah, karena kita percaya
kepada Tuhan Yesus, maka kitalah orang yang dapat melakukan berdamai dengan orang. Tidak menunggu orang lain untuk memulainya. Kita melakukannya lebih dahulu. Nah, contohnya, apabila di suatu keadaan ada makanan, tetapi hanya sedikit. Makanan yang tersedia itu tidak cukup untuk semua orang. Nah, sebagai orang yang mengerti bahwa dia adalah pembawa damai, maka yang dia lakukan adalah dia memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mendahului mengambil makanan itu. Tidak terjadi perebutan. Nah, masalahnya adalah sejak bayi ternyata kita ini sudah punya sifat berdosa. Sifat berdosa itu sangat-sangat terlihat kalau kita mau melihat bayi begitu ya. Ini pun baru terjadi beberapa hari yang lalu. Saya melihat secara langsung 2 bayi yang bermain bersama, yang umurnya sekitar 7-8 bulan. Mereka baru bisa duduk dan mereka duduk bersama. Tiba-tiba ada satu mainan yang mereka berdua itu memperebutkannya. Nah, saya kaget juga melihat akan hal itu. Oleh karena apa? Saya pikir bayi itu melihat temannya itu sebagai boneka. Sehingga ya mungkin dia berpikir bahwa itu adalah boneka yang bisa dia mainkan. Ternyata dia bisa melakukan itu, merebut, dan terjadilah perebutan satu dengan yang lain. Jadi kita bisa melihat tanpa diajari, bayi itu sudah punya jiwa yang perlu dituntun supaya dia bisa berdamai dengan temannya. Nah, bila tercipta dalam lingkungan anak-anak Tuhan, luar biasa kalau kita bisa menjadi pembawa damai. Kalau kita baca di dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi, orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah. Nah, sementara dalam Yohanes 1 ayat 12, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut anak-anak Allah. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu adalah orang yang membawa damai. Jadi itu adalah tugas bagi kita sebagai orang percaya, orang yang menjadi pembawa damai bagi orang lain. Dan kita bisa melihat orang yang membawa damai. Nah, kita bisa menerima mereka sebagai orang yang memiliki hati yang seperti anak-anak Allah. Kita berdoa agar mereka benar adalah anak Allah. Sehingga dengan demikian kita bersama-sama bisa menciptakan perdamaian itu di antara kita. Jadi, mari kita mulai dari kita untuk menjadi pembawa damai. Karena bukan hanya orang lain yang akan berbahagia, tapi kita juga akan berbahagia bila kita jadi pembawa damai. Jadi bagaimana? Apakah ada alasan untuk kita menunggu supaya perdamaian itu biar dilakukan oleh orang lain? Biar orang lain dulu yang minta maaf. Saya tidak mau lebih dulu. Nah, itu ya. Jadi di sini kita melihat Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita sebagai orang yang percaya bahwa kita sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung kepada kita, maka mari kita memulai lebih dahulu untuk berdamai dengan orang lain. Kemudian dari ayat Roma 12 ayat 18 itu, kalau yang pertama dikatakan berdamai itu dari diri kita sendiri, yang kedua perdamaian itu untuk semua orang. Artinya perdamaian itu bukan hanya untuk segolongan orang saja, atau yang sesuku dengan kita saja, atau yang seagama dengan kita saja, atau yang sebangsa dengan kita saja. Tapi berdamailah dengan semua orang. Kulit putih, hitam, kaya, miskin, siapapun dia.
kita harus berdamai dengan semua orang. Nah, Roma ini tempat di mana Paulus menunjukkan suratnya, itu adalah tempat kota yang pada saat itu menjadi kota yang sangat luar biasa, menjadi tempat berkumpulnya bangsa-bangsa pada saat itu. Yahudi, Yunani, dan bangsa-bangsa lain ada di Roma pada saat itu. Sehingga tujuan Paulus menuliskan surat ini kepada orang-orang percaya di Roma, agar mereka bisa menjadi pembawa damai. Mereka bisa hidup berdampingan dengan semua orang, sehingga damai itu dapat tercipta di antara mereka, sehingga banyak orang bisa mengenal Tuhan Yesus dan mereka boleh diselamatkan. Sehingga dengan demikian, bangsa-bangsa yang ada di antara atau di sekitar dari orang-orang percaya pada saat itu, mereka boleh mengenal Tuhan Yesus melalui kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di sana. Dan mereka juga bisa mengabarkan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka, sehingga banyak orang boleh diselamatkan di dalam Tuhan Yesus. Jadi dengan demikian, apakah masih ada alasan bagi kita untuk tidak berdamai dengan orang lain? Mungkin dengan teman kita. Apa ada yang sedang bermusuhan pada saat ini? Atau masih membenci teman? Atau mungkin dengan orang tua kita yang mungkin tadi membuat kita marah, atau kemarin mungkin membuat kita marah. Tapi tahukah kita bahwa orang tua kita sedang memikirkan yang terbaik untuk kita setiap hari? Atau dengan guru kita, dengan murid kita, yang mungkin tanpa sengaja telah menyakiti kita. Bukankah mereka adalah saudara seiman kita, orang yang berjasa buat kita? Ya, kalau tidak ada guru, maka siapa yang akan ajar muridnya? Kalau tidak ada murid, maka tentu tidak ada guru. Jadi, kita saling melengkapi, saling membutuhkan. Dengan demikian, kita pun harus menjadi pembawa damai. Kita harus menerima keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka yang Tuhan percayakan untuk menolong kita. Mereka yang Tuhan percayakan untuk menjadi saudara seiman kita, yang akan menopang kita, memberikan support pada kita. Mereka lah orang-orang yang bersama-sama boleh menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita berdamai dengan Tuhan, sehingga kita jadi pembawa damai dan membawa sukacita dan kebahagiaan bagi orang yang ada di sekitar kita. Jadi, belajar mengelola konflik adalah ketika kita boleh mendapatkan kesempatan belajar di dalam setiap konflik yang terjadi, kita tahu tindakan apa yang harus kita lakukan. Pertama, ayo mulai dari diri sendiri untuk berdamai. Setidaknya kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, yang mungkin menurut kita tidak baik pada kita, yang mungkin menurut kita melakukan hal yang sesungguhnya sangat tidak menyenangkan hati kita. Tapi Tuhan katakan, ayo mulai dari kita untuk berdamai dengan Dia. Jadi tidak ada kata lain selain itu adalah kesempatan bagi kita untuk dapat membuat terjadinya perdamaian ketika kita mau melakukan dari diri kita dulu. Kemudian yang kedua, mari kita berdamai dengan semua orang. Kalau Tuhan bilang kita harus berdamai dengan musuh, maka itu adalah kesempatan bagi kita untuk dapat membagikan kasih Allah kepada mereka. Kita bisa merangkul semua orang dengan kasih Allah, hidup berdampingan dengan semua orang, dengan damai sebagai orang yang mengenal Allah, mewujudkan kehidupan sebagai anak Allah, agar dengan demikian banyak orang, banyak bangsa memiliki iman kepada Tuhan Yesus, dan kita bersama-sama boleh diselamatkan oleh Tuhan. Jadi marilah kita menjadi pembawa damai, karena untuk itulah kita dipanggil oleh Allah. Untuk itulah kita dipilih oleh Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada kata lain selain mari kita bersama-sama mengejar apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengan menjadi pembawa damai, maka saya percaya kita semua bisa merasakan kebahagiaan. Karena Tuhan berjanji kepada orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, maka dialah orang yang berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar Tuhan dari firman Tuhan untuk menjadi orang-orang yang membawa damai. Kami tahu Tuhan Yesus tidak mudah bagi kami untuk dapat melakukan hal ini. Tetapi kami percaya Tuhan Yesus adalah Allah kami yang sudah memberikan kuasa Roh Kudus pada kami, sehingga kami dimampukan untuk dapat menjadi pembawa damai. Karena kami tahu, kami sudah belajar pada hari ini bahwa untuk membawa damai, kami harus mulai dari diri kami sendiri. Dan kami melakukannya untuk semua orang. Kiranya Tuhan Yesus menolong kami, supaya kami boleh menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Terpujilah Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.